Internalnya itu sendiri bisa sampai 4 jam, jadi kalau total bisa sampai 5 jam kita dalam kondisi full charge. Terus untuk bagian-bagiannya ini sebenarnya di sini kalau kita hubungkan ke listrik biasanya dia akan ada lampu indikator di sini. Yang pertama lampu indikator untuk kelistrikannya, ini colokannya kalau mau mastiin colokannya itu jadi apa enggak biasanya lampu ini nyala. Nanti ada alarm pas kita nyalain juga. Terus ada eksternal sama internal. Ini fuse internalnya belum kita pasang, eksternal ini berarti dia lagi ngecas baterai eksternalnya. Otomatis dia akan ngecas sebenarnya. Posisi orange ini atau posisi lampunya ini biasanya kalau udah di atas 80% dia warnanya hijau, dia akan berubah warna jadi warna hijau kalau posisinya udah 80% ke atas. Oke, terus untuk nyalain alat ini ada di posisi bawah belakang. Kalau kita udah menggunakan oksigen sama listrik, kita tinggal nyalain alatnya dari sini. Ini ada titik yang di luar lingkaran sama titik di dalam lingkaran. Itu yang dalam lingkaran itu untuk on, yang di luar lingkaran itu off, atau yang ke bawah off, yang ke atas untuk on. Kalau untuk di bagian depan, ini sebenarnya udah layar sentuh juga, udah layar sentuh. Terus di bagian depan sini ada beberapa tombol. Yang pertama lampu alarm di bagian atas, terus ada audio pause. Ini biasanya untuk pause alarm. Jadi buat alarm silent alarm itu selama 2 menit. Selama 2 menit dia alarmnya di silent. Terus ada alarm reset, terus ada O2 suction. Ini kalau kita bisa lakukan tindakan O2 suction, dia akan otomatis mesin akan push 100% oksigen ke pasien sebelum kita lakukan suction seperti ini. Cuma bantu aja. Terus untuk ini ada untuk tombol nebul untuk pakai nebulizer. Ini udah ada nebulizernya juga. Terus ada inspirasi hold. Ini inspirasi hold ini biasanya kita pakai buat misalkan contohnya mau misalkan fototoraks itu bisa dipakai juga. Jadi pada saat fase inspirasi dia ditahan. Jadi biar nggak perlu dibuka, baru kita lakukan foto ronsen, misalnya fototoraks. Tapi ini harus ditekan dan ditahan. Ya, ditekan terus ditahan. Jadi kemungkinan sih paling orang radiologinya kita ajarin buat ya tekan tombol ini biar pengusaha dadanya terbuka kalau pada saat pakai ventilator. Terus ini juga bisa untuk nahan buat inspirasi holdnya, buat lihat dia punya upaya napas si pasiennya. Jadi kita tahan proses inspirasinya, kita lihat dia ada usaha napas atau enggak, itu bisa kelihatan nanti dari sini juga. Tombol ini. Terus ini untuk start sama standby. Untuk start ventilasi sama standby, kalau udah selesai ventilasi kita standby dari tombol ini. Terus ini rotary knob, ini untuk pilih sama kita bisa untuk confirm, klik. Jadi kita pilih, biasanya kita setting, kita confirm juga di sini. Oke. Terus bagian bawahnya ada bagian inspirasi, bagian ekspirasi. Ya seperti ventilator pada umumnya, ya bagian inspirasi yang masuk ke pasien. Ini kebetulan sirkuitnya yang jenisnya yang kita sebutnya koaksial, jadi dia 2 jalur dalam satu sirkuit seperti ini. Jadi sebenarnya ini dia ada misai yang bagian luarnya ini untuk ekspirasi. Bagian dalam yang ada selang warna biru kecil itu inspirasinya. Jadi dia masuk ke pasien keluar, dia keluar bagian luar terus buang ke bagian ekspirasi. Ini ekspirasi, terus ini bagian ekspirasi. Nah, di bagian ekspirasi ini ada namanya water trap. Ini biasanya sebenarnya jarang sih sebenarnya kalau dipakai yang sirkuit seperti ini. Ini biasanya kalau misalkan ada air ini kita bisa buang aja, dilepas terus dibuang. Terus ini bagian ekspirasi valve. Ekspirasi valve ini kita biasanya ngasih cadangan. Ini ada 2. Biasanya karena ini ekspirasi biasanya yang keluar dari pasien, kalau misalkan ada pasien yang mungkin infeksius seperti itu, kita bisa lakukan penggantian. Jadi kita ganti, yang satu dicuci, yang satu kita pakai lagi mungkin ke pasien berikutnya. Jadi kita siapin ada 2 untuk bagian ekspirasi aja. Nah, di bagian ekspirasi ini cara lepasnya nanti saya ajarin juga. Bagian ekspirasi ini terus ada yang namanya pembuangan, atau kita di trigger sebutnya exhaust ya, karena kayak knalpot sebenarnya. Jadi ini exhaustnya, di sini ada namanya flow sensor. Flow sensor ini fungsinya untuk mengukur volume vital pasien, minute volume pasien. Jadi volume parunya pasien itu diukur sama sensor ini. RR pasien juga diukur sama ini sensor ini. Jadi ini sensor flow.
Nah, sensor flow ini juga kita biasanya satu mesin itu kita ngasih ada 4. Jadi kalau misalkan nanti pada saat penggunaan sensornya udah nggak bisa mengukur atau ada alarm, saya tunjukin ada alarm misalkan instrumennya fail, dia nggak bisa mengukur lagi, ini bisa diganti sensornya. Atau pada saat kalibrasi sensornya udah merah, ini bisa diganti sensornya. Cara gantinya tinggal di slide ke kiri seperti ini, terus ditarik. Oke, ini dipasang berbalik juga nggak apa-apa, nggak masalah. Pasang, terus tinggal dorong masuk ke, dorong sedikit aja ke kanan. Dah, slide kiri. Nah, untuk buka ekspirasinya, bukan di ekspirasi, ini tinggal slide ke kiri. Bagian ekspirasi di sini ada gambar kunci. Nah, ini buka kunci ke kiri, kita buat kuncinya ke kanan. Jadi tinggal kita lepas bagian ekspirasi, yang putar aja, pegang di bagian sini, putar, lepas. Ini bisa dicuci nih, sebenarnya jangan pakai alkohol juga, sama kayak yang tadi. Karena ini dia ada karet-karetnya, ada valve-nya. Jadi kalau misalkan pakai alkohol biasanya nanti dia mengeras, dia cepat sobek. Jadi jangan pakai alkohol, biasanya pakai apa namanya, sabun antibakteri sebenarnya udah cukup. Atau ada beberapa jenis disinfektan yang memang nggak mengandung alkohol, itu bisa dipakai. Seperti ini. Ini sebenarnya ada keterangan dia bisa autoclave, pakai autoclave 134 derajat Celcius, tapi cuman ini boleh 10 menit, di bawah 10 menit, makanya dia jangan lebih dari 10 menit pakai suhu tinggi 134. Kalau pakai yang 121 derajat Celcius autoclave-nya itu bisa sampai 15 menit. Dia tapi memang jarang sih, karena kalau cuma ventilator buat alat ini aja pakai autoclave kan mungkin rumah sakit agak ini, jadi biasanya sih cuci manual aja. Kita bisa pakai sabun antibakteri aja, terus bilas pakai air mengalir, mungkin terakhir bisa bilas pakai air steril, kalau seperti itu. Ini tinggal kita pasang lagi. Di cadangannya itu ada semuanya, ada valve ini juga. Jadi setiap alat ada valve-nya. Oke, saya pasang. Ini pasangnya sama, ini posisinya di kiri dulu. Tinggal pasang. Oke, dan putar ke kanan. Ya. Pasang lagi. Oke, nah, untuk nyalain, yang tadi saya nyalain. Pas nyalain dia akan bunyi standby seperti ini. Oke. Ini saya confirm, jadi standby mode aktif. Ini untuk confirm kita tekan alarm reset. Ini tombol alarm reset. Oke, internal baterai is missing, belum pasang fuse. Oke, saya ini tinggal pasang fuse sebenarnya. Oke, sudah. Ini posisi standby. Ini biasanya kita lakukan sebentar ini. Ini udah ada bahasa Indonesia sebenarnya di sini juga. Jadi kalau misalkan teman-teman lebih mau pakai bahasa Indonesia, silakan pakai bahasa Indonesia juga. Ini ada di sini sistem setup, terus country, terus ini ganti bahasa Indonesia. Jadi mungkin di mesin yang satunya lagi bisa di setting lagi. Oke, ini posisi pakai bahasa Indonesia-nya. Nah, di sini sebenarnya kalau misalkan emergency ini kita bisa langsung mulai ventilasi. Kita bisa langsung setting ventilasi atau mau langsung tanpa kita kalibrasi. Tapi kalau baiknya sebaiknya sebelum pakai kebersihan kita lakukan yang namanya kalibrasi atau cek perangkat di sini. Ya, cek perangkat namanya. Jadi kita pindah, tinggal sentuh di bagian cek perangkat. Nah, di sini ada beberapa yang akan dicek. Ini mungkin butuh waktu mungkin 2 menit sampai 3 menit lah, kurang lebih sekitar itu. Ini cek perangkat, kita tinggal start. Nah, di dragger itu kalau misalkan kita sentuh terus ada warna kuning seperti ini dia minta dikonfirm di sini. Kalau misalkan kita nggak konfirm, itu dia nggak bakal terjadi perubahan. Kita harus konfirm dulu. Sini ada petunjuknya, sinyal alarm prioritas tinggi terlihat dan terdengar. Ini kita terlihat, kita dengar bunyinya. Ya, kita jawab ya.
sinyal alarm prioritas menengah ini warna kuning, terlihat dan terdengar ya. Terus sinyal alarm yang rendah ini terlihat terdengar tadi ya. Alarm akustik tambahan terdengar, kalau terdengar ya, kalau tidak ya harus hubungi ke tim servis sebenarnya. Oke, terus ada apakah sirkuit pernapasan udah terhubung dengan benar? Kita udah pastiin semuanya udah terhubung dengan benar. Kita ya di sini lagi. Terus ada HME filter, kalau udah dipasang HME filternya kita ya juga. Teslang udah terpasang, teslangnya udah terpasang, kita ya juga. Jadi setiap kalibrasi itu kita butuh teslang. Water trap ini udah pasti, water trapnya udah pasang di sini, kita ya juga. Nah ini ada katup ekspirasi, sorry saya tadi belum masuk ini. Ini ada katup ekspirasi sama katup pengaman, itu yang tadi bagian ekspirasinya. Biasanya kalau udah pakai lama, biasanya kalau pasiennya banyak, biasanya pakai mungkin kurang lebih sekitar 6 bulan, itu biasanya ada timbul kerak di dalam. Nah itu kita ganti, kita cuci, ganti pakai yang cadangannya itu. Itu bisa kalau udah merah, tinggal buka, cek di bagian katupnya aja, itu buka aja, dilihat aja. Kalau misalkan ada kerak ya udah harus dibersihin, kalau misalkan nggak ada coba dipasang lagi, terus ulang lagi. Kalau misalkan ulang biasanya di repeat aja, jangan ulang dari depan lagi. Ini kalau udah selesai, ini sensor flow. Kalau misalkan sensor flow ekspirasinya itu merah, itu berarti sensornya harus diganti, dia udah nggak bisa ngukur lagi. Ini yang bagian sensor flow ekspirasi. Ini kalau udah sudah kita tinggal ya, dia akan pindah ke cek sirkuit atau cek pernapasan. Cek sirkuit pernapasan, jadi dia akan cek kebocoran atau itu cek kebocoran. Nah ini tinggal start aja, warna kuning, jangan lupa di confirm. Nah di sini dia untuk port pasiennya kita harus tutup. Ini bisa pakai tangan atau mungkin bisa pakai sebenarnya di dalam satu sirkuit ini biasanya tuh ada dia punya penutup warna merah. Ini itu bisa pakai untuk ditutup bagian depan. Kalau enggak berarti kita pakai tangan aja, kita tutup. Baru kita ini pasang sirkuit pernapasan, tutup port pasien, terus kita konfirmasikan dengan oke. Jadi kita oke di sini. Tunggu sebentar sambil kita lihat ini. Biasanya kalau ada bocor dia tuh angkanya akan merah terus seperti itu. Jadi warnanya merah terus. Jadi kita harus lihat bocornya. Kalau misalkan nggak bocor dia akan hijau. Tunggu sebentar sampai ada indikator untuk lepas. Buka port pasien, konfirmasikan dengan oke. Jadi ini sekarang dia akan tes resistansi. Nah kalau misalkan pakai HME filter ini tetap HME-nya dipasang aja, karena dia akan cek resistansi di HME-nya. Kalau misalkan HME-nya memang gagal produk atau biasanya dia nge-blocking, ini ketahuan nanti di alat ya resistennya. Jadi kita biarkan seperti itu, dia cek resisten, semuanya masih oke. Kembali ke posisi start standby. Nah di sini ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama kita lihat jenis terapinya. Yang di sini ada tube atau yang kita bisa bilang intubasi atau invasif. Kita mau pakai buat pasien invasif itu kita pakai yang tube. Kalau yang NIV ini non invasif ventilasi, kita bisa pakai untuk seperti ini. Ini yang non invasif. Kita pakai misalkan contohnya mungkin saya pakai yang tube dulu. Kalau misalkan NIV tinggal pilih NIV, tinggal confirm di sini. Dia akan pindah, ada gambarnya berubah. Ya. Kalau tube dia pindah, nggak ada gambarnya, dia akan pindah ke tube. Yang kedua admisi pasien. Nah ini kita mau pakai pasien saat ini itu mau dipakai ke pasien sama, mungkin pasien itu dari ICU, mungkin dia harus tindakan operasi, selesai operasi dia mau balik ke ventilator, ini bisa pakai pasien yang sama, jadi settingannya akan kembali ke pasien yang sebelumnya. Kalau misalkan mau ke pasien dewasa, kita tinggal di sini pasien baru dewasa atau pasien baru pediatrik. Misalkan pasien baru dewasa saya confirm. Oke. Yang ketiga periksa setting. Jadi settingannya itu ya ini settingannya kita mau pakai apa, misalkan di awal mungkin ya VCCMV atau mungkin VCIC atau VCCMV tinggal dipilih. Yang berikutnya ya alarm juga nggak kalah penting, untuk kita setting batas atas batas bawah. Yang terakhir ya mulai ventilasi, makanya ventilasi. Jadi
VT ini yang kebaca ini volume tidalnya ini yang baca si sensornya. Kalau misalkan sensor ini nggak ada, dia nggak bisa baca nanti. Bilang. Misalnya udah ada petunjuknya sih. Terus kalau misalkan dia nggak bisa mengukur, dia pasti infoin kalau flow sensornya nggak bisa mengukur lagi. Gitu. Kalau kita pasang dia otomatis sebenarnya dia akan otomatis kalibrasi ulang flow sensornya. Jadi kalau misalkan flow sensornya lagi error di tengah jalan nggak dipakai ke pasien, nggak usah sampai matiin ventilatornya, cukup ganti aja langsung flow sensornya, tinggal lepas slide kiri terus ganti yang baru, pasang lagi, dia akan otomatis muncul lagi, jadi nggak perlu berhentiin ke pasien. Oke, terus untuk mode-modenya ini yang tadi saya bilang ada alarm reset, ada O2 suction. Kalau tindakan O2 suction ini contohnya mungkin ini kan biasanya sama dokter juga ya, buat ngaturnya, buat ngatur volume tidal. Ini kan sesuai ini volume tidal pasiennya, berapa volume taruhnya. Terus ada lagi, ini pokoknya kalau mau ngatur tinggal disentuh. Misalkan ini saya setting misalkan 80 atau 100, tinggal setting aja putar 100, confirm jangan lupa. Oke, confirmnya di sini 100 atau misalkan 80%. Setting volume tidal misalkan ganti ini sesuai instruksi dari dokter mungkin 400 atau ya 400 saya confirm. Terus di sini ada biasanya sih ada IE ratio, biasanya waktu dia berekspirasi berbanding waktu dia berekspirasi, IE ratio. Di situ kalau misalkan standar sih biasanya ditentuin 1:2, misalkan 1:2 IE rasionya. Itu kelihatan di sini kan nggak ada settingan IE rasionya. Ini kelihatannya kita harus setting time inspirasinya. Ini TI time inspirasi, nanti lihat IE rasionya di sini 1:2 mungkin seperti itulah kurang lebih 1:2,1. Contoh saya confirm. RR ini berhubungan ya, pasti RR pasti berhubungan karena ini dalam waktu 1 menit. Jadi biasanya kalau kita ganti RR, IE rasionya juga pasti berubah. Misalkan saya naikin jadi 14. Oke, ini di dragger kalau misalkan kita setting, terus misalkan mau settingannya misalkan RR-nya mau jadi 14, kita setting terus misalkan dia nggak bisa, ini kan nggak bisa naik lagi nih, nggak mau ke 14, ini baca aja di sini nih, RR harus diatur di bawah RR height. Saya tunggu dulu, confirm dulu. RR height itu ada di sini, alarm kita lihat di sini RR dibatasin di 14. Jadi karena ini harus dinaikin dulu baru kita bisa naikin yang tadi. Jadi nanti baca aja petunjuknya. Contohnya saya batasin di 17, saya balik lagi ke RR yang di sini. Ini baru dia baru bisa naik ke 14. Nah, kalau dia mau naik lebih dari 17 nggak bisa, harus dinaikin lagi. Ini dia pengamannya aja sih. Oke, terus PEP positive end expiratory pressure, ini tekanan sisa pada saat dia berekspirasi, jadi parunya tetap ada udara di dalam, jaga parunya tetap buka. Ini sebesar PEP sebesar contohnya 5 bar atau 6 bar atau 7 bar. Biasanya sih ada beberapa teratur juga yang bahkan naikin sampai 10 bar, 10 milibar tergantung dari dokternya. Oke, untuk Pmax ini sendiri sebenarnya standarnya sih ada di 25 atau 30, 35. Biasanya standarnya seperti itu. Ini sebenarnya membatasi pressure maksimal yang ada dalam paru, jadi biar nggak baru trauma. Ini ada Pmax-nya. Terus flow SSI. Ini jadi ini yang synchronize, sebenarnya yang synchronize. Terus yang ini yang volume control, assist control. Untuk ini, Iya. Oh, yang flow ini sebenarnya nggak perlu diatur sini. Ini sebenarnya flow accelerationnya. Ya. Misalnya kalau kita ini ke itu secara umum itu adalah aliran apa gitu misalnya. Ini lebih ke aliran inspirasi. Aliran inspirasi. Flow-nya lebih cepat mencapai yang kita setting. Oke. Flow inspirasi. Akselerasinya lebih cepat ya. Ini biasanya kalau
Ini jarang juga sih di setting ini. Tapi ini mungkin buat pengetahuan aja ya, biar akselerasi dari fase inspirasinya itu lebih cepat sampai ke puncaknya. Dia bukan ke, kan ada time inspirasi itu waktu lamanya dia berinspirasi, pas di atas dijaga inspirasinya berapa detik baru diekspirasi. Nah kalau yang flow itu kalau dilihat dari, nah ini ya dia kayak lebih, contohnya lebih cepat atau lebih curam itu dari flow inspirasi Apa perbedaannya kalau di ini? ya. Nah Oh, iya. kelihatan kan dia agak lebih lurus, sekarang lebih cepat Iya. naiknya. Ini mungkin condong, mungkin curam. Sampai setting 30 dia agak landai sedikit. Oh, berarti flow alirannya itu ada yang langsung 30, ada yang pelan-pelan gitu kan ya. Oke. Semakin tinggi flow-nya berarti semakin tinggi ya kecepatan Pasti alirannya lebih tinggi lah. tiba-tiba jebret gitu ya. Ada yang pelan-pelan ya seperti. Nah ini kan dia lebih landai. Oke, terus Kalau dari gelombang ini pipnya yang mana ya? peak-nya sebenarnya kalau ini kan PAW-nya ini bisa dilihat nanti di sini. Yang bawah itu ya? Ya, ini yang paling tinggi titik ini. Yang paling tinggi nih Oh, puncaknya. oke. Ini udah di garis biru sih sebenarnya. Nah ini VIP-nya 25. Karena garis biru ini batasnya sih sebenarnya, karena kita batasi. Dari ya. Kalau saya batasin turun ini ya. Jadi pun oh, ini belum jauh. Nah, dia batasin ini. 16, jadi dia nggak bakal ngasih lebih dari yang pengamannya tadi. Kita kasih pengaman, jadinya VT-nya jadi Ya, rendah. perlu tidak Iya. menaikin basis. Jadi dia Itu nanti pengaman aja sih. ya, berarti nanti kalau misalnya di setting dengan settingan ini nanti misalnya dia kira-kira volumenya tidak hanya rendah atau bagaimana, dia mesin ini akan merekomendasi Ya. sebuah setting. Iya. Jadi contohnya kayak kita batasin di Pmax 30 tapi VT-nya tuh nggak tercapai. Tidak tercapai. Karena mungkin tekanannya tuh kurang. Nah itu bisa dinaikin mungkin 35, tapi dia jangan sampai lebih dari 35. 40 itu sebenarnya itu case tertentu yang mungkin dokter bisa paksain ya. Itu mungkin bisa dokter spesialis yang dia harus memiliki keputusan itu sampai dinaikin 40 itu udah level terlalu tinggi tekanan yang ada di dalam jalur paru. Itu mungkin memang parunya udah jelek sama sekali itu, sampai harus dikasih tekanan yang lebih tinggi. Oke. Ini sama alarm setting atas atas bawah, terus ini bisa tekan tombol sini untuk pengaturan. Atau di sini juga sama ventilasi setting. Kalau mau setting lagi kan cuma beberapa nih, kalau kita tekan lagi baru ada flow ACC-nya keluar sama Pmax-nya. Terus ini VCAC yang assist control. Di sini fasenya volume control, assist control. Di sini dia udah lihat assist. Jadi kita harus setting ada namanya triggernya. Ini pengaturan lainnya. Kalau misalkan dokter minta tanya triggernya mau di setting, ini ada di pengaturan lainnya. Di situ bisa setting triggernya di sini. Semakin ke kiri semakin sensitif. Dia membaca trigger dari pasien, usaha napas dari pasien. Ini kan 5. Ya. Misalkan saya kasih lebih sensitif, mungkin saya kasih kecilnya di 3. Jadi kalau ada usaha napas sedikit nanti akan kebaca di sini. Biasanya sih ada gambar paru di sini, itu biasanya itu trigger pasien. Dia kan tadi satuannya liter per min. Ya, Nah itu maksudnya dia untuk triggernya itu dia pasiennya apa namanya itu trigger nafasnya yang 5 liter atau bagaimana? itu sebenarnya dia ngebacanya dalam 1 menit ya, dalam 1 oke. menit ya. Jadi misalkan dibagi per RR-nya, Ya. yaitu kalau misalkan udah melewati yang hitungan yang tadi, hitungan yang berapa liter per menitnya itu, baru dia anggap itu sebagai usaha napas. Tadi saya contohnya saya setting 3 liter per menit dibagi misalkan 14, Ya. dapat berapa tuh? Nah
ketika ada usaha napas pasien sebesar itu, dia baru akan muncul apa namanya, baru si ventilator ini ngebaca kalau itu ada usaha napas. Kalau di bawah itu usaha napas masih di bawah itu, dia belum mau. Masih di bawah 3 liter per menit itu dia nggak mau. Ya, cuman kayak ada trigger sedikit aja gitu, nah ini belum mau nih. Karena masih belum mencapai 3 liter per belum menit. kuat lah ya, kayak gitu. Kalau dia udah kuat, biasanya sih standar bisa 3 sampai 5 liter per menit untuk dewasa. Biasanya sih 2 liter ke bawah, 3 liter ke bawah sampai 2 liter sampai 1 liter itu biasanya pediatrik, sampai small pediatrik atau infant. Terus untuk neonatus biasanya di bawah 1 liter per menit, jadi 0,0 neonatus 0, sekian, jadi triggernya lebih kecil karena kan memang parunya kecil ya, jadi triggernya lebih kecil. Berarti ventilator ini bisa digunakan untuk kalau dopet dia berat badan berapa sampai berapa. Oh biasanya mau infonya untuk ventilator ini untuk pediatrik ini kurang lebih sekitar 5 kilo. Jadi berat badannya kurang lebih 5 kilo dengan volume tidak kurang lebih 50 paling kecil, 50 20 kayaknya deh kalau 5 kilo. So ini yang dewasa. Saya standby dulu. Alarm reset aja biar matiin. Saya pasien baru pediatrik, saya coba lihat 50 ya, 50 mili kurang lebih ya, kalau pakai penanganan 10 berarti 5 kilo. 5 kilo. Oke, saya coba buka saja. Visit CMV, terus ada visit CMV. Kalau CMV ini kan ada 2 mode dalam satu tempat. Kalau misalkan ini otomatis dia akan masuk di assist control. Kalian bisa lihat sini VC assist control, volume control assist control. Kalau kita matiin flow triggernya, non-aktif triggernya, ini pasien sama sekali nggak ada usaha napas. Ini dia akan full mesin CMV, dia berubah di sini. Jadi control mandatory ventilation. Jadi dia akan full dari mesin. Ini pasien ada trigger atau ada usaha napas itu diabaikan sama mesin. Nggak bakal ada yang nyalain. Oh iya, itu tidak memberikan Dia tetap ya, dia nggak bakal bantu sebenarnya. Tetap pasien memang bisa napas. Kalau misalkan dia udah ada ekspirasi kayak tadi gue pencet dia ada, tapi dia nggak akan ngerespon itu sebagai trigger. Kalau namanya trigger kan ada usaha napas, baru dia langsung pasien ke si ventilator ngalah, dia akan mengikuti fase pasiennya. Kalau ini enggak, dia akan mengikuti fase dari ventilator itu sendiri. Berarti abaikan lah, dia abaikan. Yang lebih aman mana? Jadi Tergantung dari pasiennya sebenarnya sih. Iya. Tapi biasanya sih yang paling sering biasanya ya VCAC yang paling banyak sih dipakai. Ya pasien-pasien sedasi awal biasanya pakai VCAC udah pasti. Jarang sih yang benar-benar knockdown yang benar-benar sama sekali nggak bisa ada penggunaan nafas spontan. Ini yang VCCMV kan setiap kali kita nyalain lebih ke VCCMV atau ke assist control, karena itu yang paling sering dipakai biasanya. Nah, saya kalau aktifin dia akan settingan triggernya, baru dia akan berubah di sini assist control. Terus terakhir ya spontan sikat, biasanya kalau misalkan udah ke CMV bisa ke spontan sikat. Karena nanti kan lihat AGD-nya juga, lihat lihat hemodinamiknya juga buat pindah-pindah juga mungkin teman-teman mungkin ya. Saya juga sendiri sebenarnya nggak ada punya expert di buat pindah mode atau harus pindah mode, karena memang teman-teman di IC misalnya sih yang paling ngerti. Kalau ini ada pressure control. Ini pakai pressure control yang ini. Jadi kan ada volume control, ada yang volume control CMV, di sini ada pressure control, assist control. Dia nggak ada yang full mesin kalau pressure control. Oke. Sama yang PCB Pep ini bisa aja dibilang sama kayak CMV, synchronize, tapi di sini dia 2 level. Jadi dia akan sinkron di tekanan atas sama tekanan terendahnya pasien. Jadi kita settingannya PCB Pep. Inspirasi. Yang kita atur bukan volume tidak lagi, dan kita atur di sini pressure inspirasinya atau PIP-nya.
sama juga kayak di presiden. Ini dia akan sebenarnya dia continue sebenarnya sih, kalau misalkan kita pindah mode dia akan otomatis continue lanjutin. Kalau misalkan di settingan tadi misalkan saya 8%, saya udah standby ya. Kalau misalkan saya 80% dia akan pindah terus ikutin settingan yang sebelumnya. Inspirasinya juga sama, contohnya saya mungkin di sini kecilnya yang berbeda di volume. ini 80 ya. So, saya batasi. Dia tetap settingannya misalkan 60%, di rasionya masih tetap sekitar 1,9. Jadi akan lanjutin si RM-nya juga dia lanjutin, PP-nya juga dia lanjutin. Ini MV rendah, ini beberapa orang. Ini minute volume itu perkalian dapat dari volume tidal ya kali RM. Jadi sebenarnya itu volume dia selama 1 menit, jadi satuannya dalam bentuk liter, jadi 5 liter. Kalau ini masih mili. Ini biasanya kalau misalkan ada alarm MV low, itu bisa kita coba cek dulu. Biasanya sih ada step pasien. Nah, kita lihat dulu pasiennya, yang pasti pasiennya kita pastiin kalau misalkan pasien ini oke nih, dia nggak ada, maksudnya normalnya hemodinamika juga normal, maksudnya lihat secara visualnya juga normal. Kita bisa cek mungkin interface-nya. Interface-nya ada kebocoran apa enggak, sirkuitnya itu ada kebocoran apa enggak. Kalau misalkan udah nggak ada kebocoran, baru kita biasanya lihat di settingan, misalkan settingan ventilator. Apa karena alarm yang tadi, ini karena ini ada alarm MV, batas atas batas bawah, ini kita juga harus setting. Jadi kalau misalkan kita setting terlalu tinggi atau terlalu rendah juga, kalau misalkan ini kan 6, kalau misalkan saya setting mungkin di atas ini, dia akan muncul MV-nya rendah, MV low. Begitu sebaliknya, kalau misalkan ketinggian, MV-nya ketinggian daripada kita setting, dia akan MV tinggi. Kalau yang tinggi itu mungkin bisa jadi karena ada kesempatan, ya mungkin bisa jadi karena ya bisa dilakukan saksian pasiennya, bisa kita cek lah. Kalau misalkan di pasiennya aman nih, udah kita sedot juga masih tetap bunyi terus kayak gini, bisa jadi filternya ini juga udah nggak blocking kayak gitu. Jadi bisa coba ganti filternya atau mungkin settingan di ventilatornya gitu sih. Nah, ini kan alarm setting batas atas, ada batas bawah. Kenapa cuma minute volume aja, yang lainnya nggak ada batas bawah? Ya, yang volume tidal ini sebenarnya kita jaga biar jangan sampai volumenya berlebih, otomatis powernya nanti kalau kurang powernya nggak akan ada kendala. Tapi kalau udah berlebih biasanya lebih bahaya, terlalu lebih, karena di setting batas atasnya. RR juga sama. Kalau kebanyakan RR juga dia cuma batasin bahwa kalau kurang dia nggak dibatasin sebenarnya kalau di sini, karena sebenarnya nggak mungkin kurang sih, karena masih kalau pakai mode mesin dia otomatis ngikutin mode mesin, kecuali dia spontan ya baru dibebasin. Spontan pun juga kita harus setting sesuai dengan pasiennya. Kalau pasiennya spontan banyak ya kita harus naikin juga RR-nya biar lebih banyak, kalau nggak nanti dia bunyi alarm terus. Itu aja sih kalau minute volume. Flow apnea itu berupa apnea sebenarnya ini time apnea, jadi berapa detik dia akan masuk ke mode apnea. Jadi selama 15 detik nggak ada pernapasan pasien contohnya, dia akan masuk ke mode apnea. Ini tapi kalau masih dikontrol, volume kontrol ini nggak mungkin sih dia masuk ke mode apnea. Biasanya sih kalau misalkan udah di spontan atau di synchronize, bisa jadi dia masuk ke mode apnea karena memang dia nggak ada usaha napas pasiennya lagi, atau pasien sama sekali nggak ada usaha napas lagi, dia balik lagi ke posisi. Tapi dia akan masuk ke mode apnea, itu berarti dia akan full mesin lagi. Dia balik ke full mesin, jadi kita nggak perlu khawatir. Ya, kalau metode mode apnea itu dia akan baliknya ke volume
atau ke pressure Dia biasanya? akan balik ke volume. Ke volume. Oke. Yang PAW itu tadi di alarm itu apa sebenarnya? PAW-nya itu pressure airway, jadi ini sebenarnya pressure total semua jalur, dari semua jalur sampai ke pasiennya. Ya, ini saya Oh, akan sorry. masukin ini. Yang Ya. Ini PAW-nya, kalau alarm kan ada PAW-nya, ini 40, ini batas yang garis merah ini. batas ini ya. Ya, ini udah, tapi biasanya kita ada batasin di Pmax itu sebenarnya. Jadi Di max sama itu. dengan pressure ini ya. Ini Maksimal total gitu. semuanya dari Oh. jalur per jalur sirkuit sampai ke pasiennya. Oh. Ini bisa dikurangin kalau misalkan kayak 27 ya mungkin kita bisa kurangin ya 35 batasnya. Maksimalnya berapa tadi? 35. Sebenarnya kalau maksimal, kalau PAW-nya ini boleh 40, bisa 35 atau 40, dan kalau Pmax-nya itu pressure maksimum itu yang kita harus batasi. Karena pressure maksimum itu yang ke parunya. Yang ke parunya, jadi kita batasnya biasanya standarnya 35. Paling normalnya itu 35, 30. Jadi kalau settingannya itu antara pressure yang dikasih di atasnya dikit atau bagaimana, atau sama Oh, di atasnya lah. di atasnya? Ya. Biasanya standar Pasti. aman sih 30, 35 lah. Oh. Udah paling besar. 40 sih jarang. Kalau Pmax-nya, kalau PAW-nya ini mungkin bisa sampai 40 atau mungkin 35 di Indonesia biasanya 35, 40 ini standar dari trigger yang Eropa. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Ini cuma kunci tombol, terus ada sensor buat flow sensornya, ada O2 sensornya. Ini O2 sensornya nggak perlu diganti lagi, ini udah biasa pakai sampai rusak aja, biasanya udah di atas 3 tahun ke atas sensor oksigennya. Karena ada filter. Oh dia, jadi ini ya, maksudnya ada masa kadaluarsanya. Nggak ada masa kadaluarsanya. Oh enggak Ini ada. sebenarnya udah semi elektronik, jadi biasanya sampai rusak sih. Oke. Nah, dia udah, kalau dulu kan biasanya kalau ada yang expirednya tuh Iya, yang ada. harus ganti Yang 1 tahun sekali. bulat itu ya. Itu yang masih pakai kimia. Kalau di mesin anestesi itu masih pakai yang kayak gitu. Oh yang ini ya. Ini udah ya. Mungkin ada lagi, ini bisa disetting, disesuaikan sama teman-teman. Misalkan dokter biasanya pakai parameter apa, bisa dilihat di sini, bisa diganti, disesuaikan aja. Kalau misalkan mau lihat semuanya, ini bisa di trend betul data. Ini muncul semua yang terukur nih pasiennya. Tinggal difotoin, kirim aja ke dokter. Nanti kelihatan semuanya ini. Kecuali dia minta grafik ya, dia lihat grafik ya. Tapi kalau misalkan cuma minta angka-angka ini, bisa dikirimin semua nih. Ini yang kebaca ke pasien, Grafiknya di trend ya. ada di trend. Oke. Ini yang terbaca di pasien, ini yang kita setting, ini yang tercatat setiap berapa menit, 5 menit sekali. Oke. Kalau tren yang ini apa namanya itu kayak iya itu sustain gitu, nggak ada naik turun tuh. Nah ini nggak ada ya maksudnya. Dalam bentuk, Dalam bentuk chart. oh enggak Kan, ada ini kan kalau dalam ini. bentuk grafik ya. Iya ini. Dalam bentuk ini grafik, dalam sorry. bentuk tembang ya. Nah, tembok. Grafiknya belum ada ya. Ini kalau catatan kejadian, jadi ini kayak logbook. Jadi setiap kali kita settingan itu dicatat sama ini. Jadi pokoknya kalau misalkan teman-teman ada yang jaga malam terus pagi mau tukaran shift, ini bisa lihat semalam ada terjadi apa ke pasien, itu bisa lihat aja di sini nih. Setiap jam dicatat sama dia. Atau ada penggantian mode atau penggantian settingan, itu dicatat semuanya sini jam berapa, tanggal sama jamnya. Nanti kelihatannya jamnya belum setting ini, masih jam 8. Ini kalau jam nanti tinggal di setting aja di sini di sorry. Nah, ini dia. Dia meriset tren itu setiap apa, maksudnya dia kesimpan di memori atau tiap alat ini mati dia langsung reset. Biasanya sih dia ada maksimal datanya, biasanya kurang lebih sekitar 500 data sebelumnya.
dia otomatis hapus sendiri di sini karena dia memang nggak pakai memori yang khusus buat sini, jadi dia langsung hapus sendiri kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Ini kalau udah selesai, tinggal tekan ini. Ini kalau saya bilang inspirasi hold. Ini kalau saya tahan, contohnya misalkan ada proses inspirasi, dia akan tahan. Gitu. Kalau O2 suction, ini bisa dilihat FiO2-nya ini 60%. Saya tekan O2 suction, dia akan nge-push oksigen 100% ke pasiennya. Biasanya udah 100 sebelum kita suction sih. Kayak dulu kan biasanya kita langsung ini ya ke oksigen 100%. Ya. Ini juga sama sih konsepnya. Mana ada komponennya aja. Kalau udah suction ya udah kita tinggal. Kalau dipencet dia mana ya? Apa niup ya? Nah, ini kalau dua suction Sorry, bukan suction, nebul. Nebul ya. Nebulnya tuh dipasang dari sini, Bli. Sorry ini. Ya. Ini ada kayak nebul Ya. pneumatik biasa sih. Di chambernya dipasang, udah tinggal tekan ini aja, Bli. Dia akan udah cukup mengikuti fase inspirasi. Tidak ada inspirasi baru dia lihat lagi. Dia nggak perlu buka. Ini kalau udah selesai, biasanya 30 menit dia otomatis mati sendiri. Oke, 30 menit. Tapi kalau misalkan normal obatnya misalkan 5 menit udah selesai, ya udah matiin aja dari sini. Tapi kalau misalkan matiin juga nanti dia mati sendiri kalau udah 30 menit. Enggak, matiin aja dari sini. Untuk ini cuma siang dan malam ya, ini diamkan gelombang. Kalau mau lihat aja nih, mau diukur posisi puncaknya berapa pada saat puncak, threshold dalam RW-nya 23 milibar, flow-nya tercapai sekitar 34, flow tidaknya yang tercapai sekitar berapa, ini bisa dibuat diamkan gelombang. Oke, ada lagi. Nah ini dia harus menggunakan high pressure oksigen atau bisa menggunakan yang low flow. Misalnya nih transport gitu, maksudnya antar unit itu dorong, bisa nggak pakai tabung gitu kan? Ini sebenarnya kalau itu sebenarnya dia nggak bisa beli sih, jadi memang benar-benar buat tabung kita sudah lagi sebagai tabung. Dia nggak bisa pakai oksigen. Ada beberapa ventilator yang memang udah siapin buat flow-nya, flow rentanya itu bisa pakai lagi kan. Ventilator ini kalau nggak bisa. Ini ya. Itu mungkin lebih ke yang udah langsung buat transport juga ya. Jadi ventilator DSI bisa sekalian langsung buat transport. Kalau yang ini belum bisa. Kalau menggunakan tabung yang diganti dengan ini Harus konektornya ganti lagi ya. Ini memang khusus buat stadion lawan. Kalau dia mau transport antar rumah sakit sebenarnya masih bisa. Dia pakai 21% oksigen. Dia kayak antaranya kayak kita bagging manual sih sebenarnya. Sambil antar misalkan mau dari manual ataupun masuk di ICU, ini bisa ventilatornya masih bisa dipakai. Dia ada baterai, terus kita pakai 21%. Jadi tanpa oksigen kita setting 21%. Dia kayak bagging manual ya, Sumber oksigennya dari mesin berarti. ya, oksigen cuma 21% udara bebas yang disaring terus dikasih di pasien. 21% sih sama dengan pasiennya bisa dengan 21, tapi nggak bisa nafas, cuma itu aja ya. Benar. Terus di back yang biasa. Biasanya tapi ya manual. Ya. Tapi nggak usah kan. Ini belum bisa pakai dulu. Dia minum Tapi bisa. Oke. Modifikasi kalau yang Safina 300. Safina 300 sudah ada ya. Nggak ada. Saya dulu belum pernah nanya sebenarnya trigger kenapa dia. Karena memang beberapa merek ada yang bikin kayak gitu. Soalnya dia juga punya jualan ventilator transport juga. Jadi memang agak susah ya kalau misalkan dari mereka mungkin dari segi marketing mereka. Karena dia punya transport juga, jadi dia nggak mau
Jadi kalau ini bisa pakai untuk semua, otomatis kan orang cuma beli ini aja. Rasanya nanti nggak laku gitu. Ada sih platformnya juga sendiri. Oke. Mungkin aja, mungkin ada yang ini lagi. Ini pokoknya kalau mau dimatiin harus posisi standby. Kalau tadi kan posisi running, di standby dulu tekan tombol ini aja. Terus nanti lihat sini ada standby. Warna kuning, kita confirm lagi. Dia kembali ke standby ini di alarm reset aja. Terus kita matiin dari belakang. Pokoknya posisinya di standby, matiin dari belakang. Ini sih.